Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Berlian dimanapun teman-teman berada. Kali ini aku akan kembali lagi menginformasikan serta membagikan sedikit pengetahuanku nih teman-teman tentang perbanyakan atau budidaya tanaman hias yang sangat hits sekali sekarang, yaitu kaladium ataupun keladi ya teman-teman. Seperti teman-teman itu udah sering lihat ya di channel YouTubeku, video-videoku itu banyak sekali aku menggunakan berbagai metode serta cara untuk memperbanyak keladi-keladi yang aku punya nih sobat-sobat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ya, itu tanaman keladi itu bisa diperbanyak melalui dua cara, yaitu secara vegetatif serta secara generatif ya teman-teman. Oke, bedanya apa sih perbanyakan keladi dari generatif serta vegetatif? Yuk kalian simak bareng-bareng ya di videoku kali ini. Secara generatif itu berarti biasanya para pembudidaya serta petani-petani kaladium itu menggunakan metode yaitu dari biji ya teman-teman, yaitu bijinya itu disilangkan ataupun dikawinkan ya antara benang sari serta putiknya. Nah, itu dikawinkan sehingga dia keladi ataupun kaladium itu bisa menghasilkan biji-biji yang kemudian para petani menyemainya ke dalam media tanam ya. Nah, itu merupakan contoh perbanyakan melalui generatif ya teman-teman. Kemudian dari cara vegetatif nih sobat-sobat ya. Vegetatif itu biasanya para petani itu kan keladi ini ya teman-teman, itu kalau udah besar dia akan menghasilkan umbi ya. Seperti ini ya, ini umbinya. Dari keladiku ini ada umbinya ya teman-teman. Nah, ini umbinya itu bisa para petani itu membudidayakan kembali ya untuk memperbanyak, karena kalau menunggu keladi ini biasanya ada beberapa jenis itu yang susah sekali beranak teman-teman. Makanya para petani itu membudidayakan ataupun memperbanyak keladi atau kaladium itu melalui umbinya ya. Jadi ini tanamannya dicabut, kemudian umbinya dipotong dan dicacah-cacah atau ditanam kembali. Nah, begitu ya teman-teman, salah satu cara perbanyakan melalui vegetatif. Ataupun cara yang lainnya yaitu bisa juga melalui split ataupun pemisahan tunas dari indukan ya teman-teman. Jadi biasanya ini ya, aku cari dulu keladiku yang ada anakannya ya. Nah, ini ya teman-teman semuanya contohnya keladiku yang udah ada banyak anakannya ya. Ini dalam satu pohon itu ya, dalam satu indukan itu dia bisa menghasilkan banyak rumpun ataupun anakan ya sobat-sobat. Ini jenis pink love ya teman-teman. Nah, ini anakannya itu biasanya keluar di dekat indukannya seperti ini teman-teman. Nah, langkah split itu caranya ya, yaitu memisahkan anakannya ini dari indukan. Jadi dia dipotong ya, dipisahkan antara anakannya dengan indukannya. Nah, itu cara perbanyakan keladi secara vegetatif melalui split tunas ataupun anakannya ya. Untuk teman-teman lebih jelasnya itu bisa kalian itu tonton di channel YouTubeku, video-video kalian scroll ke bawah itu banyak sekali ya langkah-langkahnya untuk yang mau mempraktekkan. Oke. Nah, sobat berlian semuanya, sekarang kita fokus kembali ke tema utama dari videoku kali ini ya. Kita akan membahas salah satu langkah yang udah aku berhasil terapkan, yaitu melalui cacah umbi-umbi nih teman-teman. Ini merupakan updatean dari beberapa videoku sebelumnya, yaitu aku mencacah beberapa jenis umbi keladi ya. Ini sekarang dia udah mulai tumbuh nih sobat-sobat. Nah, kali ini kita akan membahas teman-teman bagaimana cara memperlakukan ini ya hasil cacahan dari umbi-umbi keladi yang udah keluar daunnya seperti ini. Mulai dari bagaimana tips perawatannya, pemupukannya, kemudian aku akan juga sharing waktu yang tepat kira-kira kapan sih Kak untuk memindahkan
Ini cacahan hasil dari umbi-umbi keladi yang udah aku semai beberapa waktu yang lalu. Langsung aja ya kita bahas satu persatu teman-teman. Sebelumnya ini aku mau kasih tahu serta mengenalkan dulu ya. Ini merupakan hasil cacahan dari, kalian bisa lihat ciri-cirinya ya. Ini sebelahnya warna hijau seperti ini sama ya, 2 pot ini. Kemudian sebagian ini warna merah, ini merupakan hasil cacahan dari umbi baret atau keladi baret merah teman-teman. Nah ini, kemudian yang satu ini hijau semua seperti ini. Nah ini merupakan hasil cacahan dari keladi wayang ya teman-teman. Meskipun indukannya itu udah keluar daunnya pink seperti ini ya teman-teman. Ini aku kasih lihat ya contohnya. Nah indukannya itu memang dia keluar warna corak pink seperti ini ya, keladi wayang. Tapi biasanya bila teman-teman itu mencacah umbinya ya, maka tidak serta-merta dia itu tumbuh langsung keluar warna pinknya seperti ini ya, karena dia itu memerlukan beberapa treatment serta waktu agar dia itu dari hijau seperti ini ya bisa seperti warnanya itu mirip dengan indukannya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau membeli secara online umbi keladi wayang kemudian kalian tanam ya, setelah kalian tanam loh kok daunnya itu warna hijau semua seperti ini. Nah itu sama seperti pertanyaan salah satu subscriber serta bayarku ya, Kak ini kok tumbuhnya daunnya hijau. Nah jangan khawatir ya teman-teman, meskipun hijau dia itu sama kok jenisnya, merupakan keladi wayang. Karena apa? Hijau ini karena dia itu hasil dari cacahan dan masih muda ya. Ingat teman-teman, keladi wayang itu bila dia itu masih kecil ataupun masih anakan dia itu tidak langsung keluar pinknya ya. Ini aku kasih contoh ya dari indukannya. Kalau kalian kurang percaya nih ya teman-teman, ini kita akan lihat ya. Ini merupakan indukan dari keladi wayang ya dalam satu pot ini ya, biar teman-teman itu lebih puas lagi ya. Nah dan lebih yakin lagi, ini keladi wayang ya teman-teman. Atasnya ini coraknya ada yang memang pink seperti ini. Kemudian ini juga yang masih remaja dia itu malah keluarnya bisa jadi daunnya itu belum pink sempurna ya teman-teman, tapi ini baru sedikit pinknya, malah warnanya itu cenderung hijau dan juga putih seperti ini. Nah ini kalau dia udah lebih besar lagi ya usianya serta cukup terpapar sinar matahari ya yang baik, maka dia akan keluar coraknya berwarna pink seperti ini ya. Akhirnya ini kan udah besar, kemudian pencahayaannya juga bagus, maka dia daunnya itu permukaannya berubah menjadi pink seperti ini, pink rata ya. Ini udah pink rata. Kalau yang lainnya ini kan masih ada hijaunya seperti ini ya, ini pinggirnya. Nah ini jadi ya itu bukan tipu-tipu ya, tapi memang itu kalau masih kecil itu dia warnanya masih hijau nih ya dari anakannya ya. Kalau dia itu indukannya udah pink seperti ini, kita akan lihat dan tengok anakannya. Nah ini dia contohnya ya teman-teman, ini anakannya dari keladi wayang ya teman-teman. Ini loh, ini induknya ya, atasnya pink tapi dia anakannya hijau teman-teman, karena masih kecil usianya ya, supaya teman-teman itu teredukasi ya, kenapa kok daunnya itu hijau, apakah ini salah ataupun beda jenis. Nah jangan terlalu cepat menghakimi ya teman-teman, meskipun ini hijau tapi ini jenisnya itu tetap keladi wayang ya. Ini sebagai contoh yang real, oke, supaya teman-teman itu lebih menambah wawasannya ya. Bagus. Selanjutnya ya teman-teman, kemudian kita kembali lagi ya ke topik sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada cacahan dari umbi keladi spider ya. Ini green spider ya lebih tepatnya ini ya, ataupun laba-laba hijau ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, di sini dia udah mulai tumbuh ya, dan kelihatan coraknya ini ada totol-totolnya sedikit warna agak merah ya. Ini
keladi jenis green sweater. Nah teman-teman, tips dariku ya, aku itu mencacah umbinya itu tidak melihat mata tunas ya, ingat tidak melihat mata tunas ya. Jadi aku itu asal aja mencacahnya, yang terpenting yaitu jangan ukurannya itu terlalu kecil. Kalau dia itu semakin kecil maka dia tumbuhnya itu akan semakin lama, dan juga ya presentase dia akan hidup itu juga akan semakin kecil. Seperti itu ya tips dariku teman-teman. Ini udah tumbuh. Nah ini merupakan hasil cacahan-cacahan dari umbi keladi yang aku punya nih teman-teman. Caranya itu ya, aku itu mencacah misalnya satu bonggol ya teman-teman, itu aku potong-potong aja ya. Ukurannya itu standar ya, kalian bisa cari di video sebelumnya. Nah seperti itu. Kemudian setelah dipotong-potong keladi itu ya, lebih baik teman-teman itu kalau masih pemula jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan ya, karena lendir dari umbi keladi itu gatal ya, terutama apabila terkena air. Nah itu ya. Kemudian setelah dipotong-potong ya umbinya itu menjadi beberapa bagian, langkah selanjutnya yaitu teman-teman rendam dengan larutan anti jamur atau fungisida. Nah di situ itu sangat penting karena agar potongan-potongan bekas luka tadi dia itu tidak membusuk ya umbinya, karena ya habis terpotong itu biasanya itu rawan sekali terkena jamur. Nah itu fungsinya dari penggunaan fungisida ya teman-teman. Kemudian sambil kalian rendam fungisida ya teman-teman, itu sebaiknya kalian juga gunakan perangsang akar ya. Perangsang akar itu contohnya vitamin B1, atau teman-teman kalau mau yang alami kalian tidak punya ya, sebagai ganti fungisida itu. Karena bila teman-teman kesulitan mendapatkan ya fungisida ataupun vitamin B1, bahan alami yang bisa kalian gunakan yaitu sebagai fungisida satu, yaitu bawang putih ya. Ingat, bawang putih itu kalian geprek ya, menyesuaikan saja jumlahnya, kemudian kalian campur ke dalam air. Nah itu sebagai fungsinya pengganti fungisida alami. Kemudian untuk B1 nya juga teman-teman itu bisa juga menggunakan ya bawang merah sebagai pengganti B1 ya teman-teman. Nah itu kan mudah sekali ya didapatkan di dapur itu ya. Kemudian setelah teman-teman itu berhasil merendam selama kurang lebih 15 hingga 30 menit, kalian siapkan media tanam yang poros ya. Di sini aku menggunakan ini sekam bakar ya. Komposisinya aku campur dengan sedikit kompos ya teman-teman. Sekam bakar banding kompos kurang lebih 2:1. Nah itu ya yang kebanyakan teman-teman itu tanyakan. Nah kalau udah ini berapa lama sih jangka waktunya supaya dia itu bisa tumbuh ya cacahan-cacahan umbi itu? Nah itu tidak pasti ya teman-teman, itu tergantung ya banyak faktor ya. Tapi biasanya itu dia perlu waktu beberapa minggu hingga dia itu muncul satu daun seperti ini ya. Ini dia membutuhkan waktu beberapa minggu. Nah tapi dari hasil pengalamanku nih teman-teman, itu umbi-umbi seperti ini ya, misalnya umbi baret itu cepat sekali kok dia itu tumbuhnya ya. Jadi jangan khawatir, kalian langsung aja praktekkan. Kemudian bagaimana penyiramannya Kak? Kalau kalian itu menggunakan metode sungkup maka tidak perlu disiram ya, karena disungkup. Kalau kalian itu tidak menyungkup maka karena ini tergantung cuacanya juga ya teman-teman. Jadi penyiramannya itu aku sebenarnya tidak pernah menyiram ya di musim hujan ini, karena aku taruh aja di luar. Nah itu ternyata dia itu tumbuh aja, ini kenyataannya ya, dia tumbuh sendiri. Tapi bagusnya itu teman-teman ya, kemudian setelah berhasil tumbuh seperti ini, teman-teman itu lebih baik rajin-rajin menyiram ini ya bibit-bibit ini dengan vitamin B1 ya, serta kalian hindarkan tuh dari hama-hama. Di musim hujan ini kan sering banget bermunculan, baik itu ulat, siput. Nah itu kalian jauhkan dari hama-hama tersebut. Oke ya teman-teman, itu sedikit tips dariku. Nah selanjutnya, bila teman-teman itu udah muncul ya daunnya dari cacahan umbi-umbi itu, kalian bisa mulai perkenalkan dengan sinar matahari ya. Agar fungsinya apa? Agar dia itu cepat ya berubah dan keluar coraknya yang
awalnya hijau seperti ini, dia supaya cepat berubah menjadi warna pink seperti indukannya ya. Itu fungsinya untuk dikenakan sinar matahari ya teman-teman. Kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk memindahkan ini hasil cacahan-cacahan umbi di keladi hias ini ya? Oke, aku jawab ya, lebih baik teman-teman itu menunggu hingga dia itu keluar 2-3 daun. Nah itu seperti ini ya, itu udah cocok untuk teman-teman pindahkan ke dalam ataupun pisahkan dari teman-temannya ya. Kalian pindahkan bisa ke polybag ataupun pot-pot yang ukurannya menyesuaikan ya teman-teman, jangan terlalu besar ya. Polybag yang kecil-kecil itu, nah itu udah bisa teman-teman pindahkan ke wadah seperti itu ya. Ini 2 daun ini udah bisa dipindahkan ini ya teman-teman. Nah tips dariku saat memindahkan itu kalian harus hati-hati ya. Usahakan cacahan umbinya serta akarnya itu ikut kalian pindahkan ya. Karena apa? Kalau sampai terpotong teman-teman itu harus hati-hati. Kalau terpotong maka dia daunnya akan layu. Nah itu makanya kalian harus hindari ya. Nah begitu ya kira-kira sedikit tips trik dariku dan pengetahuan serta wawasan dari channel Andayu Berlian seputar ini hasil dari cacahan serta perawatan dan treatment umbi-umbi keladi di nursery Andayu Berlian. Terima kasih bila berkenan dan tidak keberatan nih teman-teman. Aku juga nggak maksa, jangan lupa di share ya videoku supaya aku bisa berkembang nih. Kira-kira teman-teman kalau ada ide aku mau bikin konten seputar apa lagi, bisa kalian itu kasih ya masukan di kolom komen di bawah ya di videoku. Oke, thank you. Jangan lupa di share karena share itu gratis, tidak garing. Oke, makasih. Salam satu hobi.